Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala habibika wa rasulikal Mustafa Muhammad wa ala alihi huril kiramil bararah wa sahbihi muntakhabinal khiyarah, amma ba'dah. Para pemirsa calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih beberapa orang yang matinya akan pasti diberi husnul khotimah, yaitu orang-orang yang mati dalam keadaan syahid. Di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mati syahid dengan berperang. Mereka mati syahid dengan memerangi musuh-musuh Islam atau orang-orang kafir seperti itu. Sedangkan di zaman sekarang tentu peperangan sudah sangat sedikit. Peperangan jarang ada. Akan tapi tidak usah khawatir. Orang mati syahid itu ada kalanya yang syahid dunia wal akhirah, ada kalanya yang syahid akhirat saja. Tapi orang yang mati syahid akhirat ini juga termasuk golongan yang kelak mati mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pemirsa tidak bisa berperang, karena sekarang sudah tidak ada perang, alhamdulillah, dunia sudah damai, maka tetap saudara-saudara bisa mendapatkan yaitu cap syahid dengan mengikuti daripada uswah-uswah orang-orang mati syahid berikut ini. Di dalam kitab Nihayatul Zain, Imam An-Nawawi telah menyusun daripada beberapa dari Quran dan hadis hadis sahih daripada orang-orang yang kelak mati dalam keadaan syahid dan husnul khotimah. Yang pertama adalah asyahid wa dzalika kal mabtun. Orang yang mati syahid dikarenakan adanya wabah penyakit yang menyerang perut. Jadi wabah penyakit, misalnya di dalam perutnya keluar cairan kuning. Pokoknya wabah penyakit yang menjadikan dia mati, maka akan menjadikan sebab dia adalah orang yang mati syahid. Yang kedua adalah wal fariq wa in asa fil gharq. Yang kedua adalah orang yang mati karena tenggelam. Maka orang yang mati gara-gara tenggelam, maka matinya termasuk orang yang mati syahid, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wal mad'un walau fi ghairi zamanit ta'un. Orang yang mati karena adanya virus-virus yang menyebar, walaupun matinya pas tidak ada virus, pas tidak terjadi pandemi yang luar biasa, maka matinya juga mati syahid. Apalagi ketika matinya dalam keadaan virus, maka orang yang mati dalam keadaan terkena virus corona, virus flu burung, maka mereka juga termasuk orang yang mati syahid, matinya husnul khotimah, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keempat, wal mayyitu ishqan bi syartil kaffi. Orang yang mati karena dia itu rindu kepada orang yang dicintai. Misalnya ada orang yang jauh dari suaminya, jauh dari istrinya, jauh daripada kekasihnya, kemudian dia rindu sampai mati, maka matinya mati syahid. Termasuk dalam bab ini adalah orang yang jatuh cinta kepada orang lain, kemudian tidak sempat mengungkapkan atau belum sempat mengungkapkan atau khawatir mengungkapkan, kemudian terjadi perkara-perkara haram, maka ketika dia menahan sampai tekanan batin dan mati, maka matinya termasuk mati syahid karena dia menahan daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menahan tidak pacaran, menahan tidak bertemu dengan lawan jenis, itu termasuk jihad kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, wal mayyitah talqan walau min zina. Seorang wanita yang hamil kemudian dia mati, maka matinya mati syahid. Seorang wanita yang hamil kemudian melahirkan, mati, maka matinya mati syahid, walaupun dia hamilnya karena zina. Inilah kemuliaan seorang wanita, yaitu diberi hamil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka walaupun dia itu melakukan perbuatan maksiat, kalau dia itu adalah hamil, maka matinya mati syahid. Kemudian yang keenam adalah wal maqtul zulman. Orang yang mati karena dibunuh dengan kezaliman. Orang yang mati karena dia dizalimi oleh orang, maka dia termasuk golongan orang yang mati syahid. Maka ketika ada orang yang masuk dalam 6 golongan tadi, maka mereka akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh adalah
wal gharibu wa in aswa bi ghurbatihi ka'abikin wa nashizatin, yaitu orang yang mati dalam pengembaraan. Misalnya sedang mengembara mencari ilmu kemana, mati, maka matinya mati syahid. Kemudian yang 8 adalah wal mayyitu fi talabil ilmi, orang yang mati dalam keadaan statusnya mencari ilmu atau pelajar. Walau ala firashihi wal hariku, yaitu walaupun dia matinya sedang tidak di tempat kuliahnya atau tempat majelis ilmunya, maka matinya juga mati syahid. Yang berikutnya wal harik, yaitu orang yang terbakar. Jadi orang mati gara-gara kebakaran, maka matinya termasuk mati syahid. Yang ke-10 adalah wal mayyitu bihadun min. Ini ada hadisnya semuanya, orang yang mati karena ketubruan sesuatu, kejatuhan sesuatu, ada pohon tumbang, maka matinya juga mati syahid. Wa kadza man mata fujaah. Begitu juga orang yang mati dengan tiba-tiba tidak ada apa-apa, maka mereka juga termasuk golongan daripada orang-orang yang mati syahid. Semoga kita semuanya tergolong daripada golongan-golongan orang yang mati syahid. Terutama kita semuanya, semoga dimudahkan hati kita, dihadirkan hati kita untuk mencintai majelis ta'lim, majelis ilmu, sehingga minimal kita akan mati menjadi orang yang mati syahid karena kita orang yang selalu mencari ilmu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.